Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bank syariah. Yang pertama, definisi bank syariah. Bank berasal dari bahasa Perancis dari kata banque dan bahasa Italia dari kata banco, yang artinya adalah peti, bangku, atau lemari. Lemari atau peti merupakan simbol untuk menjelaskan fungsi dasar dari bank umum, yaitu 1. Tempat yang aman untuk menitipkan uang atau safekeeping function. 2. Penyedia alat pembayaran untuk pembelian barang maupun jasa atau transaction function. Definisi bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah Islam. Yang kedua, sejarah bank syariah. Bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Inisiatif pendirian bank syariah ini dimulai sejak tahun 1990 ketika Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. MUI menyelenggarakan lokaria tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Hasil dari kinerja tim perbankan MUI inilah yang kemudian melahirkan bank syariah yang pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tanggal 1 November 1991 dan resmi beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992. Yang ketiga, dasar hukum perbankan syariah. Regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sesuai dengan perkembangannya, kemudian pada tahun 1998, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan ini diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini kemudian menjadi landasan hukum operasional perbankan syariah, sehingga keberadaannya semakin kuat dan jumlah bank syariah pun meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Ada 3 kegiatan utama bank syariah. Yang pertama, penghimpunan dana. Penghimpunan dana terdiri dari 2 macam, yaitu penghimpunan dana dengan prinsip wadiah dan penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. A. Penghimpunan dana dengan prinsip wadiah. Wadiah adalah titipan dari suatu pihak ke pihak yang lain baik sebagai individu maupun atas nama badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penerima titipan kapanpun pihak yang menitipkan hendak mengambilnya. Wadiah ini terdiri dari 2 macam, yaitu 1. Wadiah bila mana, yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada pihak yang menitipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. 2. Wadiah amanah, yaitu pihak yang menerima titipan tersebut
tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang dititipkan tersebut sampai pihak yang menitipkan mengambilnya kembali. B. Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian atas sebuah usaha di mana pihak pertama bertindak sebagai penyedia dana atau sahibul ma'al dan pihak kedua bertanggung jawab untuk pengelolaan usaha atau mudharib. Mudharabah terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Mudharabah mutlakah, yaitu sistem mudharabah yang memberikan kuasa penuh kepada pengelola untuk menjalankan usahanya tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. 2. Mudharabah muqayyadaah, yaitu sistem mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada mudharib dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha apapun yang dijalankan, tempat, pemasok, maupun target konsumennya. 3. Mudharabah mushtarakah, yaitu sistem mudharabah di mana pihak pengelola dana menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi. Yang kedua, penyaluran dana. Penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk sebagai berikut. A. Jual beli. Dalam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh bank syariah terdapat 3 skema, yaitu 1. Jual beli dengan skema murabaha, yaitu penjual menyampaikan harga perolehan suatu barang dan menyepakati keuntungan yang akan diambil bersama dengan pembeli. 2. Jual beli dengan skema salam, yaitu jual beli di mana seorang nasabah akan melakukan pelunasan pembayaran terhadap harga yang disepakati terlebih dahulu sebelum barang diterima. 3. Jual beli dengan skema istisna, yaitu jual beli yang dilakukan berdasarkan pada pemberian tugas dari pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau produk sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya kembali dengan harga yang disepakati. B. Investasi. Investasi yang dilakukan oleh pihak bank syariah dengan 2 skema, yaitu mudharabah adalah persetujuan kerjasama antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pihak modal dalam kegiatan bisnis tertentu dengan kesepakatan apabila mendapat keuntungan maka dilakukan bagi hasil. Namun apabila menderita kerugian maka hanya ditanggung oleh pemilik modal. 2. Musyarakah, yaitu perjanjian kerjasama investasi antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha yang halal dan produktif dengan kesepakatan apabila mendapat keuntungan maka akan dibagi berdasarkan prosentase investasi yang ditanamkan dan apabila menderita kerugian maka akan ditanggung bersama secara proporsional. C. Sewa menyewa. Dalam melakukan kegiatan sewa menyewa ini, bank syariah pun memiliki 2 skema, yaitu 1. Ijarah. Ijarah adalah transaksi perpindahan hak pakai atau manfaat suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu dengan membayar sewa atau upah tanpa merubah status kepemilikan. 2. Ijarah mumtahiyah bitamalik, yaitu merupakan kombinasi antara sewa menyewa, jual beli, dan hibah, di mana pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan pada akhir periode. Yang ketiga adalah jasa pelayanan. Jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank syariah berdasarkan akad sebagai berikut. A. Wakalah, yaitu serah terima dari seorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat ia lakukan. Dalam hal melaksanakan perwakilan ini, seseorang tidak bisa mewakilkan lagi amanat tersebut kepada orang lain. B. Hawalah, yaitu transaksi yang timbul karena salah satu pihak memindahkan tagihan utang seseorang kepada orang lain yang menanggungnya. C. Kafalah, yaitu pemberian jaminan yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua, di mana pihak pertama bertanggung jawab kembali atas pembayaran suatu barang yang menjadi hak pihak kedua. D.
RAN, yaitu menahan aset atau harta nasabah sebagai agunan atau jaminan tambahan pada pinjaman yang diberikan. Dalam perekonomian konvensional, RAN sama dengan gadai. Dan yang terakhir adalah hikmah dan manfaat bank syariah. 1. Terhindar dari riba. 2. Pahala bagi orang yang melakukannya. 3. Dana nasabah digunakan sesuai syariah. 4. Sistem bagi hasil lebih rendah dan transparan. 5. Memberikan saldo tabungan yang rendah. 6. Keuntungan diperhitungkan berdasarkan bagi hasil. 7. Penabung adalah mitra bank syariah. 8. Dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. 9. Dana ditunjukkan oleh kemaslahatan umat. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.